Jadi subhanallah itu ungkapan kolbu saat mengagumi Allah. Alhamdulillah itu ungkapan kolbu saat berterima kasih kepada Allah. Itu yang bisa memenuhi mizan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di bab sabar. Nah, ini pas sekali, ini bulan Rajab, saya menyebutnya Syahrus Sabar, mengenang perjuangan Rasulullah SAW. Tapi di ujung bulan Rajab, Nabi diperjalankan oleh Allah sebagai hadiah kesabarannya. Dan itu tidak ada Nabi di dunia dari semenjak alam dicipta, atau tiada makhluk yang diberikan hadiah seperti itu, yang kita sebut Isra dan Mi'raj. Nggak ada seorang makhluk pun seperti Rasulullah yang diperjalankan sedahsyat beliau. Ada Nabi yang paling panjang umurnya setelah Nabi Adam, yaitu Nabi Nuh. Itu nggak mengalami perjalanan rohani itu, karena Nabi Nuh sabarnya masih ada ujungnya. Ya, jadi sabar nggak boleh ada ujung. Kalau kita kan nanya, sabar ada batas nggak? Kalau Allah sabur nggak ada batasnya. Jadi kalau kita kan pengennya ada batasnya. Maka sabar itu terbagi dua, ada sabar nafsiyah, ada sabar ruhiyah. Kalau sabar nafsiyah ada batasnya, sabar jiwa, ego. Selevel Nabi Nuh, sabarnya masih nafsiyah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sabarnya sudah sampai level ruh. Kalau ruh unlimited, inilah yang disebut di Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pakai alif lam di situ, as-sabirun, sesungguhnya tanpa hisab Allah balas. Itulah Rasulullah, sayyidus sabirin, penghulu orang-orang sabar, Nabi Muhammad SAW. Kita masuk ke hadis pertama ya. Ini hadisnya banyak, mungkin ini 3 sesi atau 4 sesi, kita nggak tahu. Jadi ngaji nggak usah buru-buru, sedapatnya aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati pikiran kita semua, membukakan hati anak istri kita, tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim wal dhalin. An Abi Malik Al-Harits ibn Asim Al-Asy'ari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Ya. Dari Abu Malik Al-Harits ibn Asim Al-Asy'ari. Ini orang Yaman dari Bani Asy'ari. Ada kawannya juga namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Kalau ini Abu Malik Al-Asy'ari. Kalau Abu Musa Al-Asy'ari punya keturunan nanti namanya Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Ahlus Sunnah. At-tuhur syatrul iman. Kata beliau, Nabi bersabda, At-tuhur syatrul iman. Tuhur itu artinya kesucian. Kesucian atau bersuci itu syatrul iman. Syatr itu separuh dari iman. Jadi separuh bab iman itu bab kesucian. Maka kata iman, karena iman itu masuknya ke dalam kolbu, maka tuhur di sini bukan hanya kesucian zahir, tapi juga kesucian batin. Di saat seseorang berwudu, dia tidak hanya mensucikan zahirnya, dia mesti juga mensucikan batinnya. Itu maksudnya ya. Kalau taharah itu yang zahir. Kalau tuhur ada waw di situ, menunjukkan ada sisi dimensi batinnya. Ya. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Pujian kepada Allah memenuhi mizan. Mizan itu timbangan. Jadi kalau kita suka memuji Allah tanpa banyak amal, mizan timbangan kita langsung penuh. Jika Allah begitu, apalagi makhluk, maka jangan pelit
berterima kasih kepada manusia. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang tidak berterima kasih kepada manusia, belumlah dia disebut bersyukur kepada Allah. Ya, banyak-banyaklah mengapresiasi orang. Maka alhamdulillah ini boleh disebut orang yang suka memberikan apresiasi, dia akan ditimbang. Di kalangan manusia pun sulit ditimbang seperti apa, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Ya, marhaban. Jadi kalau kita baca alhamdulillah, maknanya bukan segala puji, itu terjemah. Jadi kalau mau mengatakan alhamdulillah, maka maknai terima kasih ya Allah. Itu makna alhamdulillah, ya. Jadi Bapak kan baca 3-3 tuh pada sholat. Jangan segala puji, itu terlalu biasa. Itu terjemahan, translate. Dimaknai terima kasih ya Allah, itu alhamdulillah. Kalau kita bilang terima kasih, rasanya lebih dahsyat daripada sekedar mengatakan segala puji, ya. Segala puji itu bahasa tahun 1600-an. Ya. Tahun itu awal-awal penerjemahan Al-Quran dari bahasa Arab ke bahasa Melayu lama. Diprakarsai oleh imam-imam kita di Aceh dulu. Mulai dari Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatrai, lalu kemudian muncullah Syekh Abdul Rauf Singkel. Beliau nulis kitab Tarjumanul Mustafid, emang begitu terjemahannya. Tapi yang paham bahasa begitu kan zaman dulu. Wa subhanallah dan subhanallah. Nah, kalau terjemahan masa lalu apa? Maha suci. Ya. Maha suci Allah. Orang kalau sekarang ingat suci apa? Cucian. Ya. Maka kata maha suci kita boleh maknai dengan makna yang lebih pas. Maha suci, coba ayat tentang Isra Mi'raj, subhanalladzi asra. Enggak nyambung kalau diterjemahkan maha suci. Orang Arab itu kalau melihat sesuatu yang mustahil terjadi, itu namanya subhanallah. Artinya subhanallah, sangat hebat. Masya Allah, lebih lagi di atasnya, yaitu subhanallah. Enggak bisa kepikir oleh otak, tapi terjadi, namanya subhanallah. Ya, assalamualaikum. Ya. Itu perbedaan antara subhanallah terjemahan lama dengan terjemahan baru, ya. Nah, dimulai Pak. Jadi kalau zikir Pak ada sholat, baca subhanallah, maha hebat engkau ya Allah. Kita kalau ngelihat ke badan, nggak usah ngelihat ke alam, kita terlalu jauh. Alam dalam tubuh ini sudah terlalu banyak. Dalam tubuh kita ada puluhan ribu alam dalam tubuh ini. Mulai dari alam rambut, di rambut itu adalah alam lagi. Itu darah itu ada beberapa lapisan alam di dalamnya. Banyak sekali. Dan itu maka kita katakan subhanallah. Nah, ungkapan yang begini, kalau kita membaca subhanallah, maha hebat engkau ya Allah, terima kasih ya Allah, tamla'an, akan memenuhi timbangan amal. Amal apa yang dapat memenuhi mizan? Bukan amalan fisik, tapi amalan, kalau ungkapan terima kasih, mengagumi, itu amalan apa? Itu yang berterima kasih lisan atau qalbu? Qalbu. Jadi subhanallah itu ungkapan qalbu saat mengagumi Allah. Alhamdulillah itu ungkapan qalbu saat berterima kasih kepada Allah. Itu yang bisa memenuhi mizan. Kalau baca 400, 4.000, 10.000 itu gak penuh-penuh deh. Tapi sekali kita mengatakan maha hebat engkau ya Allah, langsung penuh. Itulah kenapa kemudian zikir itu diulang-ulang. Siapa tahu di angka kesekian rasa itu muncul. Itu rahasianya, ya. Nanti kita lihat aja kalau kita masuk ke padang mahsyar, ada pengadilan, ya, mizan di situ. Nanti kita lihat orang yang banyak kuantitas zikirnya gak penuh-penuh, tapi yang berzikir dengan ma'rifatnya,
Nah, itulah ma'rifat subhanallah. Jadi berzikir tuh dengan kenal siapa yang kita zikirkan. Jangan cuma ngejar angka. Yang ngejar angka ya kayak orang sekarang lah, kerja banyak gaji dikit gitu. Paham maksudnya? Pilih mana? Kerja dikit tapi dengan kecerdasan otak. Duitnya banyak, kan banyak orang begitu sekarang. Ya. Inilah perbedaan abid dengan arif. Ya. Abid beramal dengan fisik, banyak kuantitas, lemah kualitas. Kalau arif, orang yang kenal Allah, dia beramal dengan kualitasnya. Sedikit zikirnya sama dengan sebanyak orang zikir di sana. Inilah zikir yang diajarkan Nabi kepada Juwairiyah dan Sofiyah. Jadi Nabi ketika berangkat subuh, itu mereka masih zikir. Biji tasbihnya ada 4.000. Cuma dulu belum diikat. Ikatan itu baru di zaman Abu Hurairah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah 4.000. Dan itu sudah bolak-balik. Anggap saja sekali khatam. Nabi baru pulang di waktu duha. Nabi biasa sarapannya waktu duha. Tapi sarapannya bukan uduk ya. Pulang Rasulullah SAW lihat Juwairiyah, maukah engkau aku ajarkan zikir yang lebih afdol dari itu? Ini orang salah faham. Ada kelompok yang anti mazhab, anti kaifiat zikir, lalu mengatakan ini dalil bahwa menghitung zikir adalah bid'ah. Loh, apakah Nabi memdiamkan bid'ah? Seandainya bid'ah, tentu Nabi sudah mengingkarinya semenjak sebelum berangkat ke masjid. Menghitung. Enggak. Ini bab yang disebut kurikulum berzikir. Bahwa ada orang, kalau zikir pertama harus ngitung dulu, kuantitas dulu. Setelah kuantitas dikejar, maka Nabi naikkan makomnya. Kurikulum berikutnya, zikir kualitas. Satu zikir sama dengan sejumlah tasbih. Tasbihnya berapa tadi? 4.000. Kata Nabi, maukah engkau aku ajarkan zikir jika engkau baca sekali sama dengan sebanyak yang engkau baca tadi? Ya, Juwairiyah senang. Tapi Juwairiyah sudah mengalami zikir yang 4.000, sehingga dia tahu rasanya mana yang enak. Di saat itulah Nabi mengatakan, bacalah subhanallah bihamdihi adalah khalqihi wa zinata arsyihi wa ridha nafsihi wa midada kalimatihi. Boleh dibolak-balik gitu ya. Subhanallah bihamdihi adalah khalqihi wa zinata arsyihi. Ada riwayat lain, subhanallah adada ma khalaqa fis sama', subhanallah adada ma khalaqa fil ard, subhanallah adada ma zalik, subhanallah adada ma huwa khaliq. Intinya, maha suci Allah sesuka-sukamu ya Allah. Maha hebat engkau sebagaimana engkau hebat ya Allah, bukan sebagaimana aku yang mengatakannya. Engkau hebat bukan karena aku memuji, engkau suci bukan karena aku yang mensucikan, tapi sesuka-sukamu ya Allah. Jadi menyerahkan maknanya kepada Allah. Sekali baca itu sama dengan 4.000. Ada nggak yang mau begitu? Ya. Jadi antum nih baca zikir yang tadi, cuma rasanya nggak muncul. Sama aja. Sama dengan zikir satu kali. Nah, ini yang dilupakan oleh orang-orang awam sekarang yang pemburu pahala. Ya, banyak kan pemburu pahala. Wah, ini sama dengan 4.000 nih, dibaca sekali aja. Tapi dia tidak paham apa maksudnya. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi, maha hebat Allah sebanyak makhluknya. Wa zinata arsy, seberat arasnya. Apalagi Pak Haji? Seberat ada khalqihi wa zinata arsy wa ridha nafsi, seridho-ridho Allah, sesuka-suka Allah. Wa midada kalimati, sebanyak bilangan kalimahnya. Ada yang tahu jumlah makhluk Allah? Ada yang tahu? Gak usah jauh-jauh, di badan kita ada berapa makhluk? Berapa sel di tubuh? Gak ada yang tahu kan? Sampai hari ini ahli biologi, ahli kimia gak ada yang tahu. Mereka cuma memperkirakan sekian miliar. Gak ada yang tahu angka pastinya. Lalu kita ngomong, maha hebat engkau ya Allah, sebanyak bilangan sel yang ada di tubuhku. Wah, itu semua selnya langsung hidup itu Pak.
Dalam zikir thariqah disebut namanya kullu jasad. Zikir semua bagian tubuh. Tubuh kita diajak zikir biar sehat. Apabila ada bagian tubuh ini gak digerakkan, dia akan sakit. Jadi kenapa nih bapak ini suka sakit punggung? Itu darahnya gak gerak, maka dibekam, dikeluarin. Keluarin pak, harus dikeluarin itu. Jangan diendon aja tuh ya. Itu darah kotor semua itu di punggung. Harus dikeluarin. Makanya Nabi SAW setiap kali beliau badannya pegel, itu selalu kemudian bekam. Kepalanya berat, langsung bekam. Ya, enggak main ruqyah-ruqyah aja ya. Dikit-dikit ruqyah. Bekam dulu ya, amalkan dulu asbab-asbab zahirnya. Kayaknya ada yang habis dibekam nih. Bener hilangnya? Kepalanya hilang apa sakit palanya? Itu bener pak. Gak usah jauh-jauh. Tangan kita nih ada gatal-gatal, terus darah putihnya ngumpul dikit, nggak nyaman. Bener nggak? Dan itu hanya bisa nyaman dikeluarin, keluarin baru enak. Dan itu ajaib ya. Makanya disebut kalau kita baca subhanallah, maha suci, maha hebat engkau ya Allah. Sebanyak bilangan makhluk, banyak sel di tubuhku. Udah, tubuh kita semuanya hidup tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau bacanya 33 begitu, sehat pak rohani kita dan jasmani kita sehat langsung. Maka ahli-ahli zikir pun kalau sakit, dia nggak merasa sakit. Biasa aja, dokter aja yang bilang dia sakit. Dia nggak sakit. Guru saya dulu Abu Ya Hasan Basri divonis akan dibedah, operasi besar. Tapi sebelum dibedah, jadi cek di lab lagi. Dilihat nggak ada penyakitnya. Tapi kok beliau merasa ada yang sakit gitu. Disuruhlah baca istighfar sama dokternya. Dia nggak tahu yang disuruh itu seorang mursyid. Mursyid saya pak dia itu. Istighfar pak, istighfar. Dia bilang, oke, istighfar. Udah besoknya pulang. Nah, jadi kalau baca subhanallah, mulai baca subhanallah dengan ma'rifat, bukan dengan adat, angka. Adat bahasa Arab pakai dal, angka. Nggak pakai angka lagi kalau bisa. Angka itu cuma kurikulum aja. Kok ada sekarang kelompok yang saklek dengan angka, baik kelompok anti sufi ataupun sufi. Ini lucu. Ya, yang anti sufi bilang hanya 33, kurang nggak boleh lebih bid'ah. Itu kan cuma contoh 33 itu. Emang kalau lebih nggak boleh? Ada. Terus ayat Qur'annya gimana? Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang beriman, zikir sebanyak-banyaknya. Zikir sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya itu versi banyak kita atau banyak Allah? Maksudnya banyak versi Allah. Udah segini umur pak masih nggak ngerti juga ma'rifatullah, kan aneh. Masa harus anak muda yang ngajarin? Ya harus mulai berzikir dengan ma'rifatullah. Kita pakai angka-angka sombong nanti. Apalagi kalau nyebut-nyebut umur, sombong ntar. Lu belum lahir gue udah zikir. Ntar kalau dibalikin kayak seperti hadis Juwairiyah gimana? Ya betul ente zikir tapi pakai angka, nggak pakai ma'rifat. Lewat kita sudah. Nah, di akhir zaman ini kan ujian kita banyak. Ujian kita pakai handphone, smartphone. Kayaknya kita ini sok sibuk apa sibuk beneran saya nggak tahu. Ya, maka nggak ada caranya kecuali mengaktifkan zikir dengan ma'rifat. Yang dulu sudah Nabi kasih clue-nya, sekarang kita eksplorasi sebanyak-banyaknya. Ya, itu harapan kita sih di akhir zaman ini. Karena umur sudah banyak terbuang untuk hal-hal yang nggak penting. Ya, dulu di zaman Ibnu Athaillah Sakandari beliau nulis kitab Adabus Suluk. Dan beliau sudah kasih clue-nya di zaman itu, smartphone belum ada. Ya, belum ada YouTube. Belum ada yang mengganggu orang untuk suluk. Maka kitab itu saya ajarkan sekarang puyeng orang, Pak. Aduh gimana cara ngamalin ini gitu. Ya, bayangin Pak di kitab itu diajarin
Kalau zikir itu ada khalwatnya, ngurangin makannya, ninggalin anak istrinya. Gak ada yang kuat kan? Au tamla ma baina as-samawati wal ardi was-salatu nur. Salat itu cahaya. Nur. Nur itu membuat apa yang ada di sekitar cahaya terlihat. Makanya ayatnya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau minta tolong dengan sabar dan salat. Gak cukup dengan sabar, mesti ada salat. Karena kalau kita salat, nanti akan ada pijar dalam kolbu. Allah tumbuhkan, Allah hidupkan, Allah nyalakan. Dengan nyalanya hati, kita jadi tahu masalahnya seperti apa. Jadi orang-orang yang tidak menghadapi persoalannya bisolah dengan sholat, dia nggak tahu persoalannya sebenarnya seperti apa. Nah, maka kita doakan supaya orang-orang yang ngurus negeri ini, dia kalau ada masalah, dia sholat. Ya, dia sholat 2 rakaat, itu bagus. Kita ada masalah apa aja pakai sholat, Pak, coba aja. Masalah mulai salah rumah tangga, sampai kepada anak-anak, pekerjaan. Kalau ada satu niat tertentu, urusan, dibawa sholat. Kenapa dibawa sholat? Kalau kita punya masalah, kepalanya gak ditundukkan, itu nanti ngerasa panik. Dengan ditundukkan kepala, energi kita kemudian full kembali. Kita bisa melihat masalah itu secara utuh. Ya, harusnya panik gak jadi panik. Sahabat Nabi kehilangan sendal, panik. Tuh bayangin coba, ngadunya ke Rasul, kan manja banget sahabatnya. Itu sahabat Rasul tuh manja-manja. Nabi ngajarin mandiri, apa kata Nabi? Sholli rakaatain, sholat 2 rakaat. Jangan ngadu ke saya, ngadu kepada Allah, gitu maksudnya. Manja-manja ya sahabatnya. Ya? Was-shadaqatu burhan. Sedekah itu burhan. Apa arti burhan? Burhan itu argumentasi atau bukti. Maka sedekah itu adalah bukti kalau orang ini benar nggak cinta harta. Yakin nggak yang Allah kasih itu milik dia, bukan milik kita? Yakin nggak? Secara hukum hakikat, rumah, mobil, harta pasangan, harta badan ini bukan milik kita. Lillahi ma fis samawati wal ard. Apa aja yang di muka bumi milik Allah. Badan ini milik Allah. Kalau Allah mau ambil, ambil gitu. Nah, dengan bersedekah, sedekahnya badan sholat duha, sedekahnya harta berbagi, sedekahnya ilmu mengajar, gitu. Nah, udah sedekah belum? Hari ini sedekah kita sholat sunat. Nah, udah sholat sunat belum? Maka di malam hari itu ada sholat malam, itu sedekahnya badan. Siang hari ada sholat duha, itu sedekahnya badan. Saya boleh nyebutnya sedekah badaniyah, sedekah fisik, ya. Nabi mengatakan harusnya setiap badan itu ada 360 persendian. Setiap 360 harus disedekahkan. Kalau satu 360 Pak ya. Kalau satu 10.000 jadi berapa Pak? 360 tiap hari. Kuat ya? Kalau satunya 1 juta. Nanti ketahuannya nanti pas udah sakit-sakitan. Coba kalau sakit-sakitan, yang punya masalah mata, berat loh. Coba mata kalau dioperasi berapa sekarang? Ngeri Pak angkanya. Telinga, ya. Ada yang gigi, coba gigi, ya kan? Ada kebayangan? Tuh pilih, bayar pas berobat atau sedekah. Cuma udah telat ya, udah tua baru sedekah. Seharusnya sedekahnya dari sekarang. Sedekahnya seharusnya dari sekarang. Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kamu senyum di wajah saudaramu sedekah. Ternyata orang barat kasih penelitian.
Orang senyum mukanya, itu terjadi ada olahraga di sini. Nabi nggak pernah melakukan penelitian, tapi Nabi diperjalankan ruhaninya. Jadi Nabi bisa lihat masa depan. Hasil penelitian sekarang Nabi udah tahu semua. Ya. Makanya Nabi kasih pengobatan yang inti-inti. Selebihnya ikuti versi zaman kita. Wassabaru dia. Nah, ini yang paling inti di pagi ini. Sabar itu dia. Jika sholat itu cahaya, sinarnya bersumber dari sabar. Sholat yang penuh kesabaran disebut tumaninah. Ya, sholat itu artinya doa. Maka wassalatu nur bisa juga diartikan doa itu cahaya. Sinarnya dari sabar. Maka orang yang kuat sabarnya, itu dirinya bersinar. Sinar inilah yang permanen. Kalau dilihat di langit, kelihatan berpijar. Jadi setiap hari malaikat turun. Ini kan malaikat lagi turun nih, ganti sip. Ketika mereka naik, orang-orang yang sholat tadi subuh, itu kelihatan bercahaya. Sampai sekarang kalau Bapak ini duduk begini, wah ini kencang sekali cahaya ke atas. Kekuatan cahaya di atas itu seperti satu bintang. Ya, satu bintang. Nah, yang baru sholat sekarang tuh baru bercahaya tuh dari tadi tuh. Kelip-kelip, redup-redup. Tapi yang kita sudah sholat dari tadi, itu cahayanya seperti kita ngeliat Venus. Kalau kita ngelihat ke bagian terbit matahari, di atasnya itu ada Venus, benar gak? Cahayanya kita sebut bintang kejora. Berpijar, dilihatnya asik. Maka malaikat menggosipkan di langit, itu cahaya siapa? Inilah yang disebut viral di langit. Ya, mau viral di langit. Jangan viral di bumi, Pak, gak seru. Gak seru di viral di bumi itu. Kemana-mana terganggu, gak bisa nyaman. Tapi viral di langit, wah kita betul-betul kita doa langsung diaminkan berjejer sampai ke atas. Kadang-kadang ngomong apa aja, belum kita pengen beneran baru terucapkan, itu sudah datang tuh malaikat yang datangin. Ya, dengan izin Allah tentunya. Maka kiai-kiai wali itu nggak boleh keceplosan pengen apa, dia harus tahan-tahan, takut ngerepotin makhluk-makhluk yang lain, Mbak. Maka kita ini kalau ketemu guru kita kadang bilang saya suka ini, walaupun kita nggak bilang nanti saya yang kasih, Pak Kiai, kita pengen aja bawain. Nah, itu baru kiai yang viral di bumi. Gimana kalau viralnya di langit? Bahaya, Pak. Ya. Wal Qur'anu hujjatun laka wa alaik. Quran itu dapat menjadi hujjah. Hujjah itu argumentasi. Laka, yang menguatkan, menyelamatkan engkau. Aw alaik, atau Quran justru malah menjadi bumerang bagi kamu. Jadi gak semua orang hafiz Quran itu selamat. Khawarij bunuh orang pakai Quran. Benar gak? Ini kita baru dapat rekaman video salah satu orang yang disangkakan bab teroris berdebat dengan ya main antum-antuman kan, lama-lama dedum-deduman itu. Ngeri, Pak, ngeri sekali. Seharusnya bilang aja, jika saya menyebabkan engkau sesat, maafkan saya. Seharusnya selesai begitu. Yang bolak-balik. Ya. Kalau di dalam diri kita ada nurul afu, cahaya memaafkan, cahaya minta maaf. Ya minta maaf aja sih susah amat. Ya. Nanti di akhirat kan kita begitu semua. Ini baru persidangan bumi loh, Pak. Di akhirat nanti orang-orang disidang, mulutnya ngomong, gak ada saksi, tangannya ngomong, gara-gara kamu tuh kami tidak selamat. Kakinya ngomong lagi, badannya ngomong, semua ngomong, lidahnya sendiri. Ini hadis Imam Tirmizi. Di hadis Imam Tirmizi dikatakan begitu. Semua anggota tubuh berkata kepada lisan, wahai lisan, jaminan kami kamu. Kalau engkau selamat, kami selamat. Jadi nanti kita ini berdebat sama diri kita sendiri.
Kalau itu kan masih sama jamaah ya. Kita nggak tahu hakikatnya siapa yang benar, siapa yang salah. Tunggu aja hasil sidangnya, Pak. Kita doakan baik-baik aja mereka ya. Jadi Quran ayatnya suci, tapi kalau udah sampai di pikiran manusia belum tentu suci. Nah, tapi banyak orang-orang yang mengklaim pemahamannya suci cuma karena baca ayat tertentu. Tolong dibedakan Quran yang suci dengan pemahaman manusia yang pasti tidak suci. Pak Haji ini hafiz Quran, punya pemahaman Quran. Saya baca Quran, punya pemahaman Quran. Quran yang kami hafal itu suci. Tapi pemahaman saya, pemahaman Pak Haji itu nggak suci. Sepakat Pak Haji? Pasti sepakat beliau. Nah, kelompok-kelompok Khawarij di akhir zaman itu mereka menganggap pemahamannya terhadap ayat itu suci. Jadi beda dengan dia, beda dengan Quran. Tuh, udah jadi Allah aja dia kan. Ya. Ini ciri-ciri Khawarij Pak. Ya, beda dengan dia, berarti beda dengan Allah. Nah, dan ini sudah mulai muncul. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kullun nas yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Setiap manusia berangkat, ada yang menjual dirinya, menggantikan dirinya dengan surga, ada yang menggantikan dirinya dengan neraka ya. Semoga kita termasuk yang pertama. Amin ya rabbal alamin. Hadis kedua. Ini hadis pertama baru begitu. Saya kalau mulai baca hadis dengan Fatihah, itu selalu kebuka. Yang sebelum ngaji nggak kebuka. Jadi sebelum ngaji ini saya belum paham juga hadisnya. Tapi kalau sudah mulai Al-Fatihah, itu Allah bukanya satu tuh. Kalau diterusin satu kalimat nggak selesai. Ya. Jadi kita baru paham kenapa ada namanya ilmu tafsir. Ada namanya ilmu syarah. Tafsir itu ada tafsir riwayat, ada tafsir bil ma'thur dengan akal, ada tafsir dengan ruh. Namanya tafsir isyari. Kalau saya menyebutnya tafsir zauqi, secara zauq, rasa. Ya, itu dahsyat. Nah, yang ini yang unlimited, yang ini yang terakhir. Kalau riwayat ada batasnya. Ada di buku sudah banyak cetakannya. Akal bisa disekolahkan. Tapi kalau tafsir isyari, ruhi, itu tergantung sejauh mana kita menyelami ini secara rohani. Gitu. Jika versi kita ada batasnya, tapi kalau kita pulangkan kepada Allah, Allah nggak terbatas. Disitulah maknanya ilmu Allah itu tak terbatas ya. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. 7 kali lipat semua samudra di alam semesta, semua daun-daun jadi lebarannya ya. Itu samudra jadi tintanya, enggak bisa nyatet ilmu Allah. Ma nafidat kalimatullah. Nah, kita dapat satu laut aja, Pak. Bapak sudah disebut Bahrul Ulum. Bahrul Tafsir. Satu samudra nih diturunin ke hati. Udah nggak ada batasnya sudah. Maka orang itu ada ilmunya seperti gelas. Habis segelas ya harus diisi ulang, kalau nggak bisa ngajar deh. Ada yang kayak galon, lumayan bisa 3 hari. Kalau nggak harus di-upgrade lagi. Ada yang ilmunya kayak apa tuh namanya yang di atas rumah kita itu? Toren. Ya, kalau dia nggak nyambung sama sumur atau PDAM, ya udah habis di. Nah, itu lumayan tuh, ya. Maka kalau ada orang disebut Bi'rul Ulum, sumurnya ilmu, itu berarti di dalamnya ada mata air. Mata airnya nggak habis-habis. Ada orang makomnya begitu, tapi masih ada batasnya. Kalau yang ngambil banyak habis, Pak. Ada yang Nahrul Ulum, sungai ilmu. Ada yang Bahrul Ulum, samudra ilmu. Nah, ini yang mahal ya. Dan ini bukan khusus untuk orang zaman dulu. Setiap masa mesti ada orangnya. Ya. Setiap masa meninggal wali Allah, ada penggantinya, nggak usah khawatir. Dan sekarang kita harus ngambil estafet itu. Ya, nggak boleh kita kemudian
menyerahkan urusan zaman ini ke kitab-kitab jadul zaman dulu. Zaman dulu kitab-kitabnya kita baca sekedar untuk ibrah. Kalau ada persoalan yang sama kita ambil. Tapi persoalan zaman dulu sama nggak dengan zaman sekarang? Zaman dulu udah ada smartphone belum? Udah ada bank belum? Udah ada asuransi belum? Udah ada komplek belum? Komplek kan masalahnya komplek enggak? Belum ada, Pak. Belum ada imunisasi, belum ada vaksin. Di zaman dulu nggak ada. Belum ada BPJS, ya kan? Jadi kalau kita membahas persoalan sekarang pakai kitab sebelum masalah ini ada, masalah nggak selesai, malah jadi masalah baru. Nah ini PR untuk ulama-ulama nih. Jangan menghukum kripto, forex, saham dengan kitab yang kitab itu ditulis sebelum masalah ini ada. Ya, benar nggak? Many changer. Dulu orang bilang riba, Pak, dulu. $1 jadi 14.000 lah. 1 kok jadi 14? Ini riba nih, kata kawan kita dulu. Lah sekarang dia doyan. Dapat dolar, Pak, ganti ya, tuker. Jangan-jangan hal-hal yang disebut forex, kripto sama. Cuma beda aja, ini digital, ini tidak gitu. Cuma karena kita berhukum dengan hukum yang dulu diproduksi, lalu dipakai itu untuk nyelesain masalah sekarang yang nggak selesai. Inilah terjadi kenapa ada kiai-kiai debat masalah hukum bank. Kan lucu, Pak. Riba mah haram. Nggak ada dalil yang mengatakan riba halal, ya kan? Betul nggak? Lalu antum pakai penjelasan ulama di zaman bank belum ada untuk menjelaskan hukum bank. Ya nggak selesai masalahnya. Gitu kira-kira. Jadi jangan selesaikan masalah kita dengan kitab-kitab lama. Kecuali Quran. Quran ini kan umum. Quran itu babnya bab ijmali. Jarang-jarang sekali Allah berbicara tentang bab hukum muamalat secara tafsili. Jarang. Betul-betul Allah kasih semacam kelonggaran antaradin. Nah, imam mazhab kita keilmuannya sudah sampai pada level ruh. Makanya mazhab mereka relevan sampai sekarang. Itu yang saya ceritakan di bulan-bulan sebelumnya. Orang dulu kalau zakat mesti pakai benda, ya, fisik. Tapi Abu Hanifah bilang boleh dengan yang senilai. Di zamannya dia disebut najis oleh Hamad bin Zaid. Tapi zaman sekarang semua mazhab nggak ada yang nolak bahwa zakat fitrah boleh digantikan dengan angka. Caranya nggak mesti pakai beras, Pak Kiai ini saya beli berasnya, ambil. Ya kan gitu kan kalau di kampung? Saya mau zakat Pak Kiai, itu kan main-main, nggak praktis. Tapi boleh. Ya. Bener nggak? Begitu nggak caranya? Kayaknya di masjid ini mesti begitu nih. Ya kalau Pak Haji bilang kita menghargai orang-orang yang menggunakan, oke. Tapi kan orang sekarang sibuk, Pak, atau so sibuk. Sembari lagi di mobil, pencet jadi, ya kan? Tinggal kirim tandanya. Itu sudah dipakai oleh lembaga-lembaga zakat internasional, nasional. Masa kita belum pakai? Kira-kira begitu. Perkataan ini tahun 130 disampaikan oleh Abu Hanifah. Dan baru relevan di tahun 1440-an. Sekarang ini nggak ada yang nolak, ya, nggak ada yang nolak, bener nggak? Maka kecerdasan dia itu melewati akal dan riwayat yang ada zaman itu. Inilah namanya zauki, nyambung sampai ke sana. Ya. Jam berapa nih Pak Haji? 6. Dikit lagi ya. Hadisnya baru atu nih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, nama lengkap beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan. Anna nasan min al-ansar sa'alu Rasulullah fa'atahu. Orang-orang Ansor datang ke Nabi minta-minta, Nabi kasih. Kaya atau miskin? Nabi itu kaya atau miskin?
Terus siapa yang bilang Nabi miskin? Pecat dari umat Nabi Muhammad ya. Nabi itu bergaya miskin. Maksudnya sederhana. Iya, tapi Nabi gak miskin. Nabi itu presiden. Gaji berapa? Direktur zakat, Pak. Dulu kawan saya direktur lembaga zakat gajinya 20 juta. Sama anggota DPR. Ada DPRD ya. Itu gak perlu korupsi itu. Karena kalau dia gak dikasih segitu, dia bisa korupsi. Dan bahaya. Jadi orang-orang yang bergelimang dengan harta kerjaannya, dia harus disejahterakan biar dia nggak kemudian korupsi. Tetap aja korupsi kalau sebagian orang, ya. Nafsu kan nggak ada ujungnya. Summa sa'aluhu fa'atahum. Lalu mereka minta lagi, Nabi kasih. Hatta nafada ma 'indah, sehingga yang beliau punya habis. Nggak ada yang sanggup jadi Rasulullah. Ada yang sanggup jadi Rasulullah. Ya kita aja ada orang minta-minta tepi jalan, kita tutup pintu nggak buka-buka ya kan. Alasannya sederhana, dilarang oleh pemerintah. Ya juga sih. Faqala lahum hatta anfaqa kulla syai'in biyadihi. Lalu Nabi ngomong, setelah duitnya, hartanya semua habis, ma yakun indi min khair falan udakhirahu ankum. Ini kayak orang tua ngomong ke anaknya. Nabi ini kan orang tua kepada umatnya, itu seperti orang tua. Wahai umatku, wahai sahabatku, jika aku nyimpan kebaikan, uang, duit, dinar, dirham, kira-kira begitu, tentulah lan addakhirah, tidak akan pernah aku simpen. Gak mungkin. Kayak kita nyimpan di bank, gak pernah. Tanya orang, susah lagi pandemi, padahal duitnya banyak. Ya. Nggak mau ngasih, bilang aja belum bisa ngasih. Gak usah bilang nggak ada, ntar didoain malaikat nggak ada beneran. Wa may yasta'fif ya'affuhullah. Siapa yang iffah, menahan diri untuk tidak minta-minta, Allah akan jaga kemuliaan kehormatannya. Nabi udah nggak ada duitnya. Bayangkan orang semadinah minta. Wa may yastaghni yughnihillah. Siapa yang merasa cukup dengan yang Allah beri, Allah akan kayakan dia. Berarti kaya itu dari Allah, bukan dari harta. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang berusaha sabar, Allah akan membersamainya. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Tidak ada rezeki yang lebih tinggi, lebih banyak, lebih bernilai daripada sabar. Ya. Jadi sabar ini luar biasa. Ternyata sabar itu ada sabar dari kepayahan, ada sabar dari meminta-minta. Nah ini babnya. Sabar dari meminta-minta. Bahkan minta ke Allah aja malu ini orang. Karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang sibuk, man syaghalani zikri, siapa yang sibuk berzikir, baca Quran, sholat, riyadhah, an mas'alati, sehingga gak sempat meminta kepadaku, aku akan berikan kepadanya ma u'tis sa'ilin, apa yang aku berikan kepada yang meminta. Maka pilih mana? Meminta atau zikir? Mending zikir, Pak. Maka kalau ada zikir diajarkan guru pagi sore, amalkan itu. Paling cuma 15 menit. Ya, itulah bedanya zikir dengan ilmu. Ilmu, Bapak duduk dari tadi rasanya kan sebentar, gak pegel kan kakinya? Coba duduk 5 menit langsung kesemutan. Ya. Kecuali pikirannya lagi di rumah tuh, nggak nyaman, kakinya tiba-tiba gerak aja tuh. Kebelet kali ya. Ajaban li amril mu'min. Hadis berikut dari Suhaib bin Sinan. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan orang beriman itu semua urusannya. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Bagi orang yang percaya, ini kata kuncinya percaya, yang sudah ada kepercayaan di kolbunya kepada Allah, semua urusannya kayak baik. Berarti bagi orang beriman, pandemi baik atau buruk? Saya menganggap pandemi itu ada nilai baiknya yang tidak terkira. Dulu saya nggak ngerti, Pak, ilmu tentang hadis-hadis akhir zaman. Padahal saya hafal hadisnya. Ya, hadis Dajjal itu saya hafal gitu. Dari umur 13 tahun saya sudah menghafalkan bagian akhir zaman di kitab ini.
Ada tentang bab tentang akhir zaman di kitab ini. Seluk-beluk tentang akhir zaman itu saya hafal dalilnya. Dalil doang. Ngerti enggak? Benerlah kata Nabi, rubba hamili fiqhin ila man huwa afqah. Bisa jadi ada orang yang hafal ngajar kepada orang yang dia ajar nanti lebih pintar. Gitu. Selama pandemi saya ngaji lagi. Kalau enggak ngajar terus. Kapan belajarnya? Kan belagu juga kalau kita ngajar terus. Ternyata kiai, ustadz, dai, ulama, kalau dia nggak punya akses ke dalam kolbunya, ilmunya sebatas yang di kitab. Padahal kitab itu dulu ditulis dari kolbu. Kitab ditulis dulu dari kolbu. Ini disorientasi para santri dan para kiai sekarang. Mereka menghukumi bab kolbu dengan apa yang di kitab. Kalau nggak ada di kitab dia nggak percaya. Padahal semua yang di kitab itu dulu ditulis keluarnya dari kolbu. Maka jangan pernah menghakimi ilmu-ilmu ma'rifatullah pakai kitab yang kita nggak ngerti. Banyak hari ini kawan-kawan saya terhijab, terhalang untuk belajar ilmu tentang ma'rifatullah, cuma karena dia bilang, kok di pesantren saya nggak ada ya orang ngaji begitu. Ya pesantren ente sih ya. Gurunya kan nggak mungkin ngajarin ma'rifat orang baru sampai MA, madrasah aliyah, nggak mungkin diajarin ma'rifat yang tinggi-tinggi. Mesti diajarin yang sesuai dengan umurnya. Di sini dikatakan wala isadzalika li ahadin ilal mu'min. Yang menganggap segala sesuatu itu baik cuma orang beriman. Jadi saya mau nanya lagi nih, pandemi ada baiknya nggak? Kayaknya yang diam masih ragu nih. Jeritat gitu ya. Dompet sepi gitu ya. Pasti ada baiknya. Dulu kita sering mikir gini, coba kalau saya liburan, saya pengen sholat bareng anak-anak, ya kan? Mimpin sholat anak istri. Selama pandemi ada namanya WFH ya. Dan kita waktu awal-awal kita sholat di rumah semua kan? Dan itu nikmat sekali Pak. Bagi saya nikmat sekali karena saya tinggalin istri lama kan, dan anak lama. Keluar baru balik setelah seminggu. Nikmat sekali kalau Bapak kan berangkat pagi pulang sore. Kalau saya enggak, berangkat sekarang bisa pulang-pulangnya sebulan. Dan itu nikmat sekali bisa bersama ya. Jadi nikmatilah pandemi ini ya. Kita kerja aja sebisanya kita kerja, yang penting bisa makan, bisa berbagi. Pengen apa cukup, ya. Bener nggak? Itu yang rezeki. Pengen apa cukup. Pengen keluar negeri bisa, ya kan? Pengen mobil boleh, pengen motor jadi. Ya itu Pak. Ya rezeki itu yang penting cukup, bukan berlebih ya. Berlebih Allah nggak ngasih izin. Berlebih bagi, gitu. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, in asabahu dharra sabara fakana khairan lah. Jika dia asabathu musibah. Jadi ternyata musibah bahasa Arab itu dua cabangnya, ada musibah kebaikan, ada musibah keburukan. Tapi bahasa Arabnya bukan keburukan ya, sarra. Sarra sesuatu yang menggembirakan. Jika dia dikenai oleh sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang mengenai kita, namanya musibah. Jadi asaba yusibu, ya, musibatan. Musibah itu bahasa Arab, itu artinya sesuatu yang mengenai kita, sesuatu yang kita rasakan sekarang. Maka wa in asabathu, jika dia merasakan kebahagiaan, syakara, dia bersyukur. Maka orang yang bersyukur itu diuji dengan kebaikan. Jadi Bapak yang lagi bisa beli rumah di komplek ini, ya, bisa beli kendaraan, bisa punya anak, istri, atau tinggal di mana aja, berarti dapat musibah kebaikan. Nah ini kalau versi bahasa Arab, versi bahasa Rasulullah. Wa in asabathu dharra, jika dia ditimpa, mendapatkan atau merasakan dharra, enggak sanggup melebihi batas diri kita.
Maka jangan bersyukur dengan jiwa, bersyukurlah dengan ruh. Kalau dengan jiwa nggak kuat, ya, maka orang bilang, saya nggak sanggup Pak, saya nggak sanggup Ustadz. Kita banyak orang ngomong begitu. Itu karena dia dengan jiwanya. Maka bacalah zikir, hadapilah masalah dengan ruh. Ruh itu murni, abadi, dia tidak ada limit dan batasnya. Ya. Ngadepin pasangan, jangan pakai perasaan Pak. Ya, makan hati, ya. Kamu udah bertahun-tahun hidup aku kok gitu-gitu aja. Nah itu kalau pakai nafsu itu ya. Tapi kalau pakai ruh, emang begitu. Jiwa itu emang begitu. Harus ngalah ya. Udahlah dulu, udah 3 hadis. Ya. Mau ada tanya jawab? 2 pertanyaan? Atau cukup? Oke, 1. Silakan. Assalamualaikum. Pakai nih. Assalamualaikum. Maksudnya namanya yang dibilang bergetarnya hati ketika masuk ke Allah itu seperti apa? Bergetarnya hati kalau bagaimana? Oh gitu bergetar. Oh, oke. Baik. Assalamualaikum. Pernah jatuh cinta nggak Bang? Pak? Abang apa bapak nih? Sering. Oh gawat ini. Jatuh cinta bukan suka, beda. Kalau suka paling senang aja. Jatuh cinta, jatuh Pak. Ya. Kalau orang jatuh cinta, apa yang terjadi? Kolbu itu kan dia bergerak. Jika dia berhenti, dia bergetar. Begitu. Jadi jika kolbu itu tertarik oleh sesuatu, dia akan menahan gerak itu dahsyat sekali. Kok bisa kolbu itu bergetar? Jika dia menyebut, melihat, mendengar sesuatu yang si kolbu itu bikin tenang. Dan dia mesti kenal. Makanya bapak ini ketemu artis belum tentu deg-deg kolbunya. Ya. Tapi kita ketemu nih, mohon maaf ya, teman masa lalu, kita senang sama dia. Wah itu jantung berdebarnya luar biasa tuh. Bener. Allah itu sudah kita temui sebelum kita lahir. Alastu birabbikum. Maka jika namanya dimasukkan ke dalam kolbu, kolbu langsung menghadap kepada ruh, langsung dia bergetar. Karena cinta lama bersemi kembali. CLBK. Jadi kapan kolbu bergetar? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika cinta hakikinya dikenang kembali. Itu. Ya. Dan itu tekniknya ada. Nggak boleh diobral. Tapi jika beruntung, kapan di mana aja nanti pasti dapat. Ya, itu hak dari Allah. Nggak boleh juga ditahan. Ya. Kenapa saya tidak selalu di semua tempat saya talqin zikir? Tapi ada di satu tempat baru datang langsung talqin. Itu kolbu mengerti bahasa kolbu. Ruh merasakan isi ruh. Kalau ada aja orang yang hadir itu coba-coba dengar pengajian, itu hati saya langsung nolak. Nah nggak bisa diajak zikir, nggak bisa. Gitu. Ya nggak bisa. Maka penciriannya dia ajak ngapain, jamaahnya mau nggak gitu. Gitu Pak. Kita ajak berdiri dia, oh berarti mau tuh. Itu cash aja. Kita ajak berdiri nih, ayo berdiri bentar yuk. Tahu-tahu masih ada duduk 3-2 orang di ujung. Itu saya udah nggak mau talqin. Oh berarti ada yang memecah konsentrasi nanti. Karena ruh itu nggak boleh diganggu sama sekali oleh apapun. Ya. Kira-kira begitu. Nah, inilah maksud Imam Ghazali dulu di kitab Ihya Ulumuddin. Kalau orang belajar sesuatu, falyaqta ya, an alaik ad-dunyawiyah. Dan maka dia mesti putus urusan-urusan duniawinya. Kan ada orang ngaji sama kita, pengen ini apa namanya? Memuaskan hasrat keagamaannya. Nah, ini ada orang belajar pakai hasrat keagamaan. Jadi dia punya masa lalu, masa
boleh disebut tradisi masa orang tuanya, yang dia hanya ikut ustadz kalau sesuai dengan kebiasaan orang tuanya. Kalau nggak sesuai bukan ustadz saya. Ustadz diatur-atur sama dia ya. Ada yang begitu ya, ngetes. Ada juga yang lagi menjadikan kita bumper. Dia mau debat sama kawannya, diajak tuh ada pengajian ustadz anti kelompok keras. Kamu kan orang yang keras. No, kita denger ya. Setiap kali kita ceramah, dia bilang, tuh, ente dibicarain tuh. Jadi dia kalau dengerin ceramah, yang kebayang sama dia temannya terus. Ya, bolehlah awal-awal, tapi jangan lama-lama begitu. Ya. Kayak saya pun sendiri kan sudah mulai meninggalkan perdebatan itu pelan-pelan. Jadi, bagi saya, debat-debat itu seperlunya aja. Maka dalam sebulan paling cuma sekali pengajian yang isinya frontal. Tapi banyak yang senang main begituan, Pak. Kenapa? Karena banyak orang pakai nafsiyah ngaji. Nafs itu sukanya berantem. Asik kan ngeliat orang berantem? Makanya itu video pengadilan itu, suara itu banyak-banyak yang muter. Kayak kita ini senang ngeliat orang berantem. Bahkan kita ini melombakan, membuatkan event-event untuk orang berantem. Benar gak? Tinju ya kan? Debat. Kenapa ILC di TV One itu rame? Karena orang berantem. Jualannya lawan berantem. Jadi berantem tuh ternak alam semesta, Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gitu ya. Jadi itu kenapa kolbu bergetar? Karena dia mengenang cinta sejatinya. Cinta sejati itu bukan suami istri. Cinta sejati itu cinta yang dulu kita bersumber dari dia dan akan berpulang kepada dia. Nah ini yang jalan ini yang harus dicari pulang. GPS ma'rifatullah. Ya. Maka mengenang jalan-jalannya akan bikin getaran-getaran dahsyat. Ya. Dan itulah orang-orang yang bahagia. Visinya jelas. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Itu kata-katanya. Kalau Qur'annya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu artinya sama. Ini bahasa ayat, ini bahasa munajat. Ya. Semoga kita yang hadir pagi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang tua kita, guru-guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetangga kita diberikan rahmah, ya. Biar kolbunya lebih lembut, kurang gesekan. Amin ya rabbal alamin ya. Dan untuk kita dan keluarga, semoga Allah selamatkan dari siksanya dan Allah berikan ridhonya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, kami ridha kepada takdirmu, ketentuanmu. Kami ridha dengan semua kehendakmu. Apapun kehendakmu, maka itu kehendak kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadul hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.